Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu, beribadah kepada-Mu, berjumpa dengan Engkau. Tuhan, pimpin dan sertai kami, supaya ibadah kami boleh berkenan kepada-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, pimpin sertai, tibakan dengan selamat. Kami berdoa memberkati ibadah kami, supaya kiranya kami semua boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Engkau dan berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang boleh berdiam di dalam Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah banyak pergumulan kami, di tengah banyak masalah kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau, hendak memuji Tuhan, hendak mengisi hati kami, jiwa kami dengan santapan rohani bagi kami. Tuhan, biarlah apa yang kami punya pada pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, lihat hati kami. Di tengah ibadah ini dari awal hingga akhir, Engkau yang akan beracara. Dari segala pujian, segala firman Tuhan yang akan disampaikan, Engkau yang beracara. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah. Inilah kami ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau saja. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang 1 minggu kemarin. Saya sungguh mengucap syukur. Pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini, bisa berdiri di hadapan Tuhan, bisa memuji Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya tidak tahu berkat apa yang Bapak Ibu dapatkan selama 1 minggu. Tapi pada 1 minggu ini, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dan di hadapan Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan begitu baik dan Tuhan menyertai saya beserta keluarga sampai saat ini. Pada pagi hari ini saya memuji Tuhan. Anak-anak saya, istri saya di jam yang sama, waktu yang sama melayani Tuhan. Ini kesempatan yang kedua yang pernah saya sampaikan ke Bapak. Hari ini juga saya memuji Tuhan karena kesempatan itu. Mari Bapak Ibu, selagi kita mampu, selagi kita kuat, mari kita memuji Tuhan. Mari kita datang ke bait Tuhan untuk memuji Tuhan. Datanglah ke bait Tuhan. Kita bertepuk tangan.
dalam kehidupan kita cuma ada kesempatan satu kali untuk bisa hidup. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengambil kesempatan bekerja, kesempatan bisa melayani Tuhan, kesempatan bisa membesarkan anak, itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan yang 3 tadi saya sebutkan. Pada pagi hari ini, biarlah kita dapat menjaga komitmen kita, mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Saya serahkan kepada hamba ini. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini setelah kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman yang boleh menjadi makanan rohani bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan pekerjaan Roh Kudus yang
ada di tengah-tengah kami, menolong kami untuk boleh memahami dan menerima kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya memberi tema Jangan sia-siakan hidupmu. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Injil Markus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes. Di dalam Injil Matius dan Lukas ada silsilah, ya. Silsilah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keturunan dari mana ya. Tetapi dalam Injil Markus tidak ada silsilah. Langsung pada tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Injil Matius, Injil Lukas itu bernuansa orang Yahudi, tradisi dan juga budaya orang Yahudi. Orang Yahudi sangat mementingkan silsilah. Dengan kata lain, mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus kalau tidak tahu silsilah Tuhan Yesus itu dari mana, dari siapa. Ya, misalnya orang Yahudi mau ambil seorang anak sebagai menantu, ya pasti harus tahu silsilahnya, keturunannya dari mana. Nah, saudara sekalian, jadi Injil Matius dan Lukas itu ada silsilah yang panjang, yang bagi kita mungkin tidak begitu berarti. Tapi Injil Markus berbeda. Injil Markus langsung kepada Yohanes Pembaptis, yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan, seorang utusan, seorang hamba. Sehingga Injil Markus boleh dikatakan Injil yang memberikan pesan kepada kita bahwa menampilkan Tuhan Yesus sebagai hamba, menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai hamba.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tertera di dalam ayat yang ke-7 bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini merupakan satu ungkapan yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pada zaman dahulu ada budak, ya. Tradisi budak. Budak boleh diperintah apa saja, tetapi budak itu kalau disuruh membuka tali kasut pekerjaan yang sangat hina. Budak itu kalau tidak mau boleh menolak. Tetapi di sini Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus lebih rendah daripada seorang budak. Nah, saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan biarkan hidup kita menjadi sia-sia. Seorang penginjil yang ternama Billy Graham pernah menceritakan sebuah kisah. Ada seorang bapak yang berhasil dalam hidupnya menjadi kaya. Pada usia 50 tahun, dia merasa sudah cukup bekerja. Dia mempunyai banyak harta. Dan kemudian dia membeli satu berlian yang begitu mahal. Sebagian besar hartanya dia jual, dia belikan berlian yang begitu mahal. Dan kemudian dia pergi jalan-jalan, ya, naik kapal pesiar dan sebagainya, menikmati hidup. Pada satu kali dia pergi dari Eropa ke Amerika, naik kapal, perjalanan yang begitu panjang. Satu saat dia lihat para penumpang ini mulai bosan. Lalu dia yang pernah dulunya menjadi seorang akrobatik, dia menampilkan permainan yang membuat orang-orang kagum, ya. Membuat orang-orang kagum. Setelah beberapa lama, orang-orang menjadi bosan lagi. Terakhir dia beritahu, saya punya satu berlian yang begitu mahal, begitu besar, dan saya akan lemparkan ke atas. Saya bisa tangkap berlian yang mahal itu, dilemparkan ke atas, lalu dia tangkap. Pada waktu berlian itu dilempar ke atas, terkena sinar matahari, berlian itu cahayanya begitu cemerlang, begitu berkilau. Dan terakhir dia bilang begini, berlian ini menghabiskan sebagian besar harta saya, dan saya akan melemparkan tinggi-tinggi. Saya akan tangkap. Orang-orang penumpang bilang, jangan Pak, sayang, kalau nanti jatuh ke laut, berlian ini akan merugikan Bapak. Jangan. Tapi Bapak ini tetap mau mencoba melemparkan yang paling tinggi. Akhirnya dia lempar paling tinggi. Ketika berlian itu turun, ternyata kapal itu bergerak sedikit cepat, dan Bapak ini hampir saja menangkap, tapi terlepas. Berlian itu jatuh ke laut. Semua orang yang melihat
di dek kapal itu menjadi tertegun, menjadi kasihan si bapak ini kehilangan berlian yang mahal, yang sangat berharga. Berlian itu jatuh ke laut, tentu tidak mudah untuk ditemukan. Kisah ini menggambarkan, saudara sekalian, bahwa di dalam hidup kita seringkali banyak orang melupakan ada sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita yang seringkali kita lewatkan, yang seringkali kita buang, kita abaikan, kita tidak hargai. Saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan ingin kita menghargai hidup kita, kesehatan kita, tetapi kadang-kadang kita tidak memperdulikan hidup kita. Kita mencari yang lain, kita mencari dunia ini, kita mencari kepuasan yang lain yang ada di dalam dunia. Kita lupa hidup kita yang berharga ini. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada minggu yang lalu saya dan istri juga dikejutkan ada 2 peristiwa kematian. Yang satu adalah menantu dari seorang pendeta yang juga adalah alumni SAAT yang usianya baru 28 tahun. Dan dia lagi hamil muda, hamil 3 bulan. Mereka baru menikah kira-kira 4 bulan. Entah kenapa tiba-tiba anak ini atau ibu ini sesak napas dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak tertolong. Saudara sekalian, tentunya ini sangat menjadi kehilangan, kesedihan bagi suami, bagi orang tuanya, mertuanya. Kejadian yang begitu mengejutkan. Satu lagi, ada anak dari mantan majelis gereja Samasi Delengkong yang usianya 33 tahun. Punya seorang anak gadis, kira-kira umur 7 tahun, dan memang sudah ada penyakit sekian lama. Tapi dalam beberapa hari yang lalu pulang ke rumah Bapa di surga dalam usia yang masih muda, 33 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh mempergunakan hidup kita dengan sebaik mungkin. Yohanes Pembaptis sejak dari kandungan kita tahu bahwa kelahirannya adalah suatu mukjizat. Oleh karena ibunya Elizabeth dikatakan mandul, Yohanes Pembaptis lahir dan hidupnya dia pakai untuk Tuhan. Dia pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Yohanes Pembaptis banyak berdiam diri mencari belajar firman Tuhan di padang gurun. Pada zaman itu ada semacam perkumpulan atau semacam aliran Qumran yang bersama-sama hidup menjauhi daripada kemewahan di kota dan mereka membaca, merenungkan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang hidupnya dipersiapkan untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis ini usianya hampir sama atau kurang lebih
dengan Tuhan Yesus, mungkin 31 lebih, ya, 30 lebih. Usianya masih sangat muda, juga belum menikah, belum punya keluarga, dan kematiannya juga tragis. Dia ditangkap oleh Raja Herodes, dimasukkan ke dalam penjara, sampai satu kali kepalanya dipenggal. Oleh karena memang Herodes tidak menginginkan Yohanes Pembaptis hidup. Secara manusia, mungkin sepertinya hidup daripada Yohanes Pembaptis ini begitu tragis. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan yang seperti Yohanes Pembaptis. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, hidupnya begitu bermakna, hidupnya begitu berarti, dan dia boleh dikata sebagai seorang martir, orang yang mati syahid bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita boleh mempunyai hidup yang berarti, supaya tidak menyia-nyiakan hidup ini? Yang pertama, kita melihat Yohanes Pembaptis tahu apa tujuan hidupnya. Yohanes Pembaptis tahu apa tujuan hidupnya. Kadang-kadang memang tidak mudah untuk kita boleh mengerti tujuan hidup kita. Untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara sekalian, kita kenal seorang yang bernama Nick Vujicic, berasal dari Australia. Dia seorang yang lahir cacat, tidak ada lengan, tidak ada kaki, kecuali sepotong kecil, ya, mungkin kaki. Nick Vujicic pada awal hidupnya bergumul oleh karena dia dilahirkan dengan keadaan yang demikian cacat. Tetapi satu kali ini adalah gambar Nick Vujicic, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi Tuhan memberkati dengan sebuah keluarga, istri, ada anak kembar perempuan, ada anak laki-laki, 4 anak yang luar biasa. Pada waktu dia sering memberikan seminar-seminar dan di mana-mana dia diundang, ya. Pada waktu orang bertanya, kenapa Nick sebagai seorang yang cacat punya semangat hidup yang tinggi, punya pemikiran yang begitu brilian? Dia menjawab di salah satu kesaksiannya bahwa pernah satu kali dia bergumul untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup saya? Dia pernah merasa hidupnya tidak berarti. Dia merasa hidupnya begitu sengsara. Tapi pada waktu dia bergumul minta Tuhan menerangi hidupnya, untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidup saya? Kemudian Tuhan berbicara dan berkata, tujuan hidupmu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika dia tahu tujuan hidup itu, maka dia pikir dia masih punya mulut,
dia masih bisa berbicara, dia masih bisa berkata-kata, dia bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Dan Tuhan memakai hidupnya, mulutnya, keadaan yang cacat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau di dalam bahasa Inggris kan seperti ini disebut orang yang disable, orang yang cacat, orang disable, yang perlu dikasihani. Kalau kita melihat orang cacat, rasanya perlu dikasihani. Tapi kemudian Nick menjawab, kalau saudara tubuhnya sehat, lengkap, tetapi saudara tidak punya tujuan hidup, maka Anda lebih disabled, more disabled than me. Dengan kata lain, kalau kita yang punya tubuh yang lengkap tetapi tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita sangat perlu dikasihani, sangat perlu dikasihani. Saudara sekalian, Nick tahu tujuan hidupnya, dan Yohanes Pembaptis tahu untuk apa dia lahir di dalam dunia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, kedatangan Kristus. Yohanes Pembaptis tahu apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, saudara sekalian, ketika Yohanes Pembaptis tahu apa tujuan hidupnya, kemudian dia juga bukan sekedar tahu, tapi kemudian dia melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia juga menjalani apa yang merupakan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis menghidupi apa yang merupakan tujuan hidupnya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis tidak hanya diam di padang gurun, tapi kemudian dia bersuara dengan keras, dengan begitu tegas kepada orang banyak, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dia menegur banyak orang-orang yang berdosa. Ada orang Farisi, ada pemungut cukai, ada berbagai macam orang. Dia bisa menegur orang-orang yang berbuat dosa, dan mereka datang mohon ampun dan dibaptis oleh Yohanes. Saudara sekalian, pada waktu Yohanes menjalankan misinya, menjalankan tujuan hidupnya, dikatakan lalu datanglah kepadanya orang dari Yudea. Orang banyak datang ke tempat Yohanes. Kita dapat bayangkan orang-orang Yudea yang di kota sampai datang ke padang gurun untuk mendengar perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seorang pengkhotbah, seorang nabi
yang tampil di padang gurun. Dan dia punya gaya hidup seperti orang yang tinggal di padang gurun. Dikatakan pakaiannya apa, saudara sekalian? Memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara sekalian, ini adalah gaya hidup seorang yang tinggal di padang gurun yang gersang. Saudara sekalian, kita belum pernah makan belalang ya. Tapi belalang ini salah satu jenis makanan yang dianggap halal dan juga madu. Nah, saudara sekalian, kita bisa membayangkan Yohanes ini seorang pengkhotbah yang mulai berkhotbah dengan begitu keras, begitu lantang, dan orang banyak datang dari kota. Kalau zaman sekarang mungkin kalau pengkhotbah seperti Yohanes Pembaptis, wah, orang banyak datang kepada dia. Mungkin dia akan mengubah gaya hidupnya. Wah, saya nggak mau pakai pakaian padang gurun. Saya bisa titip kepada yang datang ini, tolong bawakan saya dari kota jubah atau pakaian yang bagus dari kota. Atau saya bosan makan belalang, saya bosan minum madu, tolong bawakan makanan yang enak dari kota untuk saya boleh menikmati. Itu adalah gaya hidup seorang pastor zaman sekarang. Kadang-kadang kita melihat seorang pastor atau ibu gembala yang hidupnya mewah. Saudara sekalian, sangat lain dengan Yohanes Pembaptis yang begitu sederhana. Dia tidak mau terpengaruh oleh keadaan dunia. Dia tetap menjaga kehidupannya. Dia menjaga akan tujuan hidupnya. Dia tetap berkhotbah, menegur dosa, dan membaptis. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang yang bernama John Piper menulis sebuah buku. Dia menceritakan pada zaman ini ada banyak orang yang ingin bercita-cita pensiun dini. Jadi mencari banyak uang, lalu setelah uangnya terkumpul banyak, cukup mau pensiun dini. Dia pikir dengan uang yang banyak, masa tua saya terjamin, saya lalu tinggal menikmati hidup. Main golf, memancing, traveling, dan sebagainya. Tetapi dia berkata, itu bukanlah tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita boleh jalan-jalan, kita boleh menikmati hidup, tetapi bukan berarti satu saat kita meninggalkan tanpa bekerja ataupun menikmati hidup saja. Tidak. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu sampai pada akhir
Kalau kita lihat sebatang bolpen, bolpen ini kita beli, kita pakai. Saya pasti membeli bolpen karena saya pasti harus menulis, dan sampai terakhir, sampai habis tintanya baru saya buang. Tidak mungkin kalau separuh habis saya buang. Bolpen ini selalu dipakai sampai habis. Kalau ditanya apa tujuan bolpen ini dibuat, bolpen ini tidak bisa menjawab. Kita harus tanya kepada yang membuatnya, dan apa tujuan bolpen ini. Tentunya untuk menulis. Nah, saudara sekalian, ada satu survei dari sebuah perusahaan di Inggris yang membuat penjepit kertas. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi dalam survei itu dibuat survei dari 100.000 orang yang membeli, yang memakai penjepit kertas. Ternyata dari 100.000 orang yang membeli dan memakai penjepit kertas, hanya 20.000 lebih yang betul-betul memakai penjepit kertas itu sebagaimana mestinya. Yang lainnya kadang-kadang tidak dipakai, atau untuk membersihkan kuku, membersihkan sesuatu, atau untuk tusuk gigi, atau untuk alat untuk ngelem, atau kadang-kadang dipakai untuk iseng. Ya, misalnya lagi telepon, si penjepit kertas itu dibengkokin untuk iseng aja. Atau ada yang terbuang. Dengan kata lain, dari penjepit kertas itu hanya kurang lebih 20% yang dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Yang lainnya tidak. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita boleh mempergunakan hidup kita sampai akhir sesuai dengan rencana tujuan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Kita tidak hanya sekedar lewat di dalam dunia yang fana ini, tetapi punya tujuan yang mulia bagi nama Tuhan. Yohanes Pembaptis sebelum akhir hidupnya, dia dikenal banyak orang, didatangi banyak orang, dia membaptis banyak orang, tetapi tetap dia tidak takabur, tetap dia menjaga diri. Sampai poin yang terakhir, ketika murid-murid Yohanes berkata, "Guru, ada seorang lain yang datang membaptis orang juga di sana." Dan orang banyak datang kepada dia. Yohanes tahu orang itu adalah Tuhan Yesus. Yohanes berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan. Kita tidak usah menjadi kecil hati, biarkan. Karena pasti Tuhan memberikan karunia, rencana kepada orang itu." Saudara sekalian, sempat murid-murid Yohanes dan murid-murid Tuhan Yesus sedikit agak berselisih. Ya, maksudnya kompetisi mungkin ya. Tetapi Yohanes sama sekali tidak merasa tersaingi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata di dalam ayat yang ke-7,
Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara sekalian, yang ketiga, ketika Yohanes sudah dikenal banyak orang, sudah populer, sudah terkenal, dia mengatakan, hidupku untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan Kristus, bukan meninggikan diri sendiri. Saudara sekalian, dengan kata lain, Yohanes juga mengenal siapa Tuhan Yesus. Tadi yang pertama, Yohanes mengenal dirinya dan mengenal apa tujuan hidupnya. Tetapi yang terakhir, Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus, membaptis Tuhan Yesus. Kemudian dia mendengar suara dari langit, dari surga yang berkata, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah Allah Bapa berkenan. Yohanes tahu Tuhan Yesus adalah Mesias, dan hidupnya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, biarlah hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah bukan diri kita, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti perkataan daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tadinya Paulus punya cita-cita, keinginan tersendiri, punya idealisme tersendiri, tapi kemudian dia berubah. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Kita juga bisa sambil menyanyikan lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita boleh mempergunakan hidup kita yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini sebagai anugerah, sebagai suatu berkat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami yang sementara, yang cepat berlewat ini Tuhan, biarlah tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan, ajarkan kami mengenal Engkau secara pribadi. Ajarkan kami mengenal tujuan hidup kami dan boleh melakukan tujuan itu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang hadir maupun yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu depan, ibadah di tempat ini seperti biasa akan dilayani oleh Ibu Evangelis Ming Yen. Pada hari Rabu pagi, jam 6 sampai jam 7 ada doa pagi yang dilayani via Zoom. Linknya bisa saudara lihat di warta jemaat. Mari kita akan bersama memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, meteraikan, dan biarlah Allah Roh Kudus mengingatkan kami senantiasa akan kebenaran firman, kehidupan daripada seorang perintis jalan bagi Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Biarlah hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh berguna dan bagi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini. Pakai persembahan ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami di dalam kehidupan kami, kebutuhan, pekerjaan, dan supaya kami boleh dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan mengatur kehidupan kami dan boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam setiap jalan usaha pekerjaan kami. Tuhan, kami mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Pada pagi hari ini kami mengingat Bapak Lili, suami dari Ibu Wong yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami saat ini berdoa, pulihkan, sembuhkan Bapak Lili, supaya dia boleh sehat kembali, boleh kembali dapat pulang ke rumahnya dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa bagi Ibu Mimi dalam keadaan yang kurang sehat.
Kami berdoa supaya Tuhan menolong, menyembuhkan, menjamah hati dan jiwanya dan tubuhnya, supaya boleh sehat kembali, dan berkati pengobatan yang dilakukan, dokter dan obat yang dilakukan supaya boleh memulihkan kesehatannya. Demikian juga dengan kakak ipar Ibu Wanfu, Ibu Lili yang masih dalam keadaan yang lemah. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah membuat keadaan lebih baik, dan kami berdoa supaya Ibu Lili boleh sehat kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu akan mengadakan sedikit perbaikan. Berkati perbaikan ini boleh disertai oleh Tuhan, supaya gereja kami boleh kelihatan cantik dan bersih. Kami juga berdoa bagi persiapan kami menyambut Jumat Agung dan Paskah pada tanggal 7 dan 9 April mendatang. Kami berdoa supaya kami semua dipersiapkan hati kami menyambut hari raya yang agung ini, supaya kami semua boleh mendapatkan berkat dan boleh mendapatkan satu peneguhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati di dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin.